siang semuanya, masih ketemu dengan saya di materi sejarah Indonesia untuk kelas 11 ya. Nah, sebelum melihat video ini ada baiknya kalau Anda melihat video saya tentang agresi militer, kemudian juga perundingan Renville sebelumnya ya, karena materi ini ada kaitannya. Nah, jangan lupa untuk perkembangan yang namanya channel ini, jangan lupa untuk di subscribe dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalian ada selalu tempat untuk bertanya, belajar tentang materi-materi pelajaran di channel ini. Oke, nah sekarang saya lanjutkan lagi. Oke, kalau saya sudah jelaskan di dalam video sebelumnya, yaitu khususnya tentang agresi militer Belanda kedua. Agresi militer Belanda kedua, ceritanya Belanda itu ya, setelah perundingan Renville, Belanda masih melanggar kesepakatan, yaitu tentang tidak mengadakan atau tidak adanya niatan untuk mengadakan perdamaian dengan Indonesia ya. Bukti tidak adanya perdamaian tersebut adalah dengan melancarkan serangan militer atau yang dia sebut agresi militer Belanda yang kali ini yang kedua. Nah, tujuan dari agresi militer Belanda kedua adalah untuk menunjukkan ke dunia internasional kalau Indonesia itu sudah almarhum, negara Indonesia itu sudah tidak ada. Buktinya yang namanya ibu kota Yogyakarta sudah diambil, yang namanya wakil presiden dan presidennya itu juga sudah ditahan ya, berarti nggak ada presiden dan wakil presiden. Mana buktinya bahwa negara Indonesia itu ada? Tidak ada ya. Nah, kemudian yang namanya dalam kondisi genting seperti itu, yang namanya Pak Jenderal Sudirman memimpin para TNI untuk melakukan perang gerilya habis-habisan melawan Belanda untuk nantinya merebut kembali ibu kota Yogyakarta dan mengembalikan kembali pemerintahan Indonesia ya. Tetapi sayangnya ya, yang namanya wilayah yang ingin istilahnya yang diambil kembali itu kan tidak hanya meliputi wilayah Jogja ya, tetapi ingat berdasarkan garis demarkasi Van Mook ya, wilayah Indonesia itu jadi semakin sempit. Banyak sekali wilayah-wilayah Indonesia yang diduduki oleh Belanda, termasuk yang tadinya diakui sebagai kedaulatannya yaitu Jawa, Sumatera dan Madura, sebagian adalah diambil berdasarkan garis demarkasi Van Mook. Makanya di sini wilayah Indonesia semakin sempit. Nah, di sini ya ketika Pak Sudirman, Jenderal Sudirman yang sedang istilahnya dalam kondisi kritis karena beliau itu sedang sakit ya, hingga harus ditandu, bukan dipandu ya, ditandu untuk memimpin para anggota TNI untuk merebut kembali pemerintahan Indonesia yang dikuasai oleh Belanda. Pada saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai pemimpinnya, sebagai istilahnya Sultan atau Raja di Jogja pada saat itu berkirim surat kepada Jenderal Sudirman, kira-kira bagaimana ini Belanda setelah pasca melakukan agresi militer ini, Belanda masih tetap menduduki wilayah Yogyakarta. Apakah Indonesia, bangsa Indonesia harus melakukan serangan balik secara militer atau bagaimana? Karena kita sudah sepakat dalam perundingan Renville tetap menjaga perdamaian kedua belah pihak, harusnya seperti itu. Tetapi apa yang terjadi di sini ketika Belanda mengadakan agresi militer itu, kemudian Pak Jenderal Sudirman memberikan istilahnya masukan kepada Sultan Hamengkubuwono untuk hendaknya menghubungi istilahnya pemimpin TNI setempat wilayah Yogyakarta, yaitu pada saat itu adalah Jenderal Soeharto ya. Nah, Jenderal Soeharto di sini ya itu istilahnya melakukan serangan ya, melakukan serangan balik habis-habisan terhadap tentara Belanda yang menduduki kota Yogyakarta, dan hasilnya adalah di sini berhasil menduduki kota Jogja selama 6 jam ya. Jadi di sini latar belakang diadakannya serangan umum 1 Maret itu adalah karena ingin merebut kembali ya, merebut kembali istilahnya ibu kota Jogja ya, ibu kota Jogja sebagai eksistensi wilayah Indonesia, ibu kota Jogja ya, dan untuk menunjukkan ke dunia internasional ya, menunjukkan ke dunia internasional bahwa yang namanya Indonesia ini masih ada ya, internasional, bahwa Indonesia masih ada. Buktinya Indonesia masih
Lah buktinya yang namanya Belanda itu apa namanya, Indonesia masih mengadakan perlawanan itu kepada Belanda ya. Kalau ada perlawanan itu berarti negara itu kan masih ada ya. Nah ini kemudian dipimpin oleh Pak Harto ya, dipimpin oleh Jenderal Soeharto ya, di sini mengadakan serangan balasan kepada apa namanya Belanda, yaitu dalam 1 Maret tahun 49 ya, mengadakan serangan balik, memimpin serangan balik ya kepada Belanda. Akhirnya apa? Nah, mimpin serangan balik kepada Belanda ini Indonesia berhasil merebut atau menduduki ya, Indonesia berhasil merebut dan menduduki Jogja selama 6 jam. Kenapa cuma 6 jam? Setidaknya ini menunjukkan ke dunia internasional kalau ada perlawanan berarti sudah jelas Indonesia itu masih ada. Nah, efek atau dampak dari serangan umum 1 Maret ini apa? Belanda ya kelihatan istilahnya perilakunya di dunia internasional semakin tidak simpati kepada Belanda ya, karena Belanda yang selama ini selalu melanggar perjanjian damai. Kemudian yang kedua ya, di sini apa istilahnya bahkan sampai mengatakan kepada dunia internasional kalau Indonesia itu sudah gak ada, padahal Indonesia masih ada. Nah itu menyebabkan kemudian Belanda ditarik ke perundingan ya, ditarik ke perundingan Rumroyen. Nah, perundingan Rumroyen ini ya adalah sudah kesalnya dunia internasional ke Belanda ya. Belanda harus mau mengikuti perundingan ini kalau memang masih ada itikat baik untuk apa ya istilahnya juga ikut menjaga perdamaian dunia, khususnya menyelesaikan konflik dengan Indonesia. Nah, bagaimana dengan isi perundingan Rumroyen? Kemudian bagaimana kondisinya? Kok Indonesia kan tadi cuma berhasil merebut atau menduduki Jogja selama 6 jam ya. Apa yang terjadi berikutnya? Nah, akan saya jelaskan dalam video berikut, yaitu tentang perundingan Rumroyen dan peristiwa Jogja kembali. Jangan lupa simak terus lanjutannya ya. Terima kasih.